Hai guys, kembali lagi di channel Uga Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Petunjuk suar tersebut membuat Seon menemukan lokasi Haejo dan segera menyelamatkannya. Seon bahkan menggendong Haejo dan membawanya ke rumah sakit. Mengapa saat semua orang tidak ada yang peduli dengan Haejo, tapi Seon melihatnya? Saat Haejo ketakutan, Seon berlari dan menyelamatkannya. Meski Haejo tidak mengatakan apapun dan tidak berteriak minta tolong, hanya Seon yang mendengarnya. Namun mengapa Haejo tidak bisa mengatakan jika ia juga menyukai Seon? Saat di rumah sakit, Haejo terbangun. Di sana Haejo menahan Seon untuk tidak meninggalkannya. Di sanalah pertama kali Haejo mengeluarkan suaranya di hadapan Seon. Seon yang mendengar Haejo bisa berbicara membuatnya merasa senang, dan ternyata selama ini Seon sudah mengetahuinya. Setelah itu, Haejo menjalani pengobatan. Di sana Haejo baru sadar jika ponsel si penculik tidak ada pada dirinya, dan saat ia menghubungi Seon menggunakan ponsel si penculik, Seon seolah-olah bicara dengan dirinya, sehingga Haejo yakin jika Seon sepertinya sudah mengetahuinya karena suaminya bukan orang yang bodoh. Tapi mengapa Seon diam saja? Haejo berpikir, apa karena Haejo masih dalam pemulihan, dan jika ia sudah sembuh, Seon akan menceraikannya dan memintanya untuk membayar 2 miliar karena dianggap sudah melanggar kontrak mereka. 감히 이 백선을. Saat Seon pergi, Haejo lalu memeriksa tas dan menemukan ponsel si penculik ada di sana. Rasanya tidak mungkin jika Seon tidak melihat ponsel tersebut ada di dalam tas Haejo. Sementara itu, ayah Seon telah mendengar kejadian yang menimpa salah satu jubir bahasa isyarat kepresidenan. Namun ia masih belum tahu jika yang terjatuh itu Haejo menantunya. Ia mempunyai rencana untuk menaikkan namanya di kalangan politik dengan kejadian ini. Ayahnya lalu mencari simpati publik dengan berkata jika tragedi yang dialami Seon itu karena ia calon presiden dan banyak orang yang menargetkan dirinya. Untuk itu Seon menyuruh anak buahnya untuk tidak menanggapi media sampai laporan resmi dirilis, dan ia juga ingin identitas korban alias Haejo dirahasiakan dari media. 무사합니다. 정리하겠습니다. Singkat cerita, Seon menghampiri ayahnya di kantor. Di sana Seon menyuruh ayahnya untuk berhenti berpura-pura mencari simpati dan tidak mencampuri urusannya lagi, karena ia akan mendapatkan serangan balik darinya. Mendengar hal itu, ayahnya sangat marah dan mengatakan jika menjadi anak, Seon tidak tahu terima kasih. Padahal keluarganya lah yang telah memberikan nama dan predikat untuknya. Namun Seon tidak pernah menginginkannya. Dia sudah muak dan ingin muntah setiap ayahnya menyinggung ingatan itu. Dan sekarang ayahnya tahu jika yang terjatuh itu adalah Haejo. Ayahnya tidak menyangka jika Haejo bekerja di kantor kepresidenan. 그 수호 통역사라는 게 Sementara itu, Inha bertemu dengan Ibu Haejo alias ibu tirinya. Ibu Haejo tidak menyangka jika sekarang Inha bisa bicara. Inha berkata jika ibu tirinya itu untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan untuk merebut posisi Haejo sebagai istri Seon. Inha hanya ingin membantu Haejo dan mengungkap siapa sebenarnya Seon. Inha tahu jika selama ini ibu tirinya lah yang mengirimkan sebuah petunjuk supaya ia kabur sebelum hari pernikahan. 뭐가 더 남은 거예요? Malam itu, Haejo terbangun setelah mimpi buruk. Haejo terkejut dengan suara ponselnya sendiri, yang ternyata itu adalah pesan dari Seon. Seon berkata, apakah ada yang ingin Haejo makan? Haejo berkata jika ia ingin memakan tteokbokki, ayam goreng, dan sesuatu yang manis. Namun ternyata semua permintaan Haejo dilarang oleh Seon, dan ternyata Seon hanya membawa buah anggur saja demi kesehatan Haejo. Sementara itu, Haejo melihat Seon
membawa perlengkapannya sendiri. Hejo pun terkejut. Seon akan menginap di sana. Dengan telaten, Seon merawat Hejo dengan penuh perhatian. Ia tahu jika Hejo merasa canggung. Namun Seon berkata, sudah sewajarnya sebagai seorang suami Seon melakukan ini semua. 신난 거야? 왜? Singkat cerita, Hejo tertidur, namun saat terbangun tepat di jam 10, Hejo melihat suaminya tidak ada di kamar. Hejo lalu menghubungi Seon. Rupanya Seon sedang duduk di luar dan menunggu telepon dari seseorang. Hejo lalu teringat jika tepat jam 10 ia harus menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Seon membuat penawaran di mana Seon ingin jika mereka bekerja sama membalaskan rasa sakit Hejo. 406 berkata, jika ia belum pernah melihat wajahnya, namun ia memiliki ciri-ciri tertentu. Ia berusia sekitar 30 tahunan, memiliki tinggi 185 cm. Ia penderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya berwarna coklat muda. Pria itu juga berbau amis dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. 그 둘을 잡아야 합니다. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Seon langsung melaporkan ini pada polisi dan juga media. Hal ini didengar oleh si penculik asli. Ia pun merasa kesal dan langsung mengirim pesan pada seseorang jika dialah yang telah mendorong Hejo. Tapi mengapa wajahnya yang diungkap di media? Lagi pula mengapa ia ingin membunuh Hejo, padahal target mereka adalah Seon? Ia lalu berkata, karena Hejo tidak ingin bercerai dari Seon, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan. Si penculik itu lalu menghubungi Hejo dan berkata jika Hejo telah melanggar janji, sehingga ia meminta Hejo untuk mengembalikan ponsel miliknya, dan ia juga mengatakan buka pintunya. Hejo langsung panik dan berlari menahan pintu kamarnya. Rupanya ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Hejo sangat ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu adalah Seon. Seon panik dan langsung memaksa mendobrak pintu supaya terbuka. Hejo pun langsung memeluk Seon dan ia hampir saja pingsan. Saat Hejo mulai tenang, Seon lalu menemani Hejo tidur. Mereka tidur bersama dalam satu kasur. Malam itu Hejo terbangun karena sudah waktunya ia menghubungi Seon sebagai penculik 406. Di sana Hejo berkata jika ia ingin menyerahkan ponsel itu pada Seon supaya Seon bisa menangkap si penculik asli. Hejo lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Seon. Ia lalu ingin bertemu dengan Seon sekarang juga. Hejo tidak ingin berbohong lagi. Hejo tidak ingin melihat Seon berjuang sendirian. Hejo harus mengungkap siapa si penelpon 406. Seon lalu ingin bertemu dengan Hejo di taman hiburan, tempat yang sakral yang tidak boleh didengar oleh keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Hejo, Yujin dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana Hejo belum bertemu dengan Seon karena Seon ingin Hejo menikmati hal-hal yang tidak bisa Hejo lakukan setelah kejadian itu. Lalu Seon ingin menemuinya di atas menara. Akan tetapi Hejo sebenarnya takut jika Seon akan kecewa padanya. Namun Seon sudah berulang kali mengatakan jika Hejo tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Lalu Hejo dan Seon akhirnya bertemu. Hejo pun menangis. Ternyata selama ini Seon sudah mengetahui jika dirinya adalah si penelpon 406. Di sana Hejo bertanya apa Seon tidak membencinya. Namun Seon juga heran jika ia tidak menemukan cara untuk membenci Hejo dan cara agar tidak mencintai Hejo. Hejo pun menangis karena Seon sangat mencintainya. 그곳 그대였다.